Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk hari ini, mari kita membuka hati, kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, penderitaan tidak selalu mematikan, dan hukuman tidak selalu menjatuhkan. Ia sering menjadi cara Tuhan untuk menyadarkan, untuk memproses, untuk membentuk, untuk menenun kehidupan kita agar lebih bernilai, agar lebih berharga, agar semakin indah, agar semakin seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Sama halnya seperti seorang anak yang mungkin akan ditegur, akan dinasihati, bahkan mungkin akan dihukum, baik hukuman yang sangat ringan oleh orang tua ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan. Artinya dikasih punishment. Tujuannya bukan untuk menyesatkan anak, bukan untuk menjatuhkan anak supaya mentalnya jatuh, bukan. Melainkan tujuan orang tua memberikan punishment bagi anak yang mungkin tidak melakukan tugasnya dengan baik dan lain sebagainya adalah untuk menyadarkan, membentuk, memproses anak itu agar kesalahan yang serupa tidak terjadi di hari-hari yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, agar anak dapat membaharui diri dan semakin mengerti bahwa tujuan orang tua memberikan punishment atau hukuman atau teguran kepada anak adalah untuk membawa anak kepada kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan itu pula yang Tuhan lakukan kepada umatnya Israel. Bangsa yang Dia pilih itu sudah jatuh ke dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam keserakahan, tidak saling peduli, orang miskin ditindas, dan banyak hal kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah bangsa itu. Tetapi yang paling sangat fatal adalah ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, malah mereka beribadah dan menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa yang lain. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke tanah Babel dalam beberapa puluh tahun lamanya. Bukan Tuhan tidak mengasihi, bukan Tuhan tidak mencintai mereka, tapi Tuhan ingin agar umatnya itu sadar, agar umatnya itu semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan mereka, apa sebenarnya yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tidak lain adalah setia kepada Tuhan dan berlaku adil kepada sesama. Itulah sebabnya ketika umat terbuang dan mereka sudah pada ambang akan kembali ke Yerusalem, Zakaria, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan berita pengampunan, berita keselamatan, berita pengharapan kepada umatnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Nah, ada 3 kali Zakaria memakai kata semesta alam.
Nah, semesta alam 3 kali dia sebutkan di sini, menunjukkan bahwa kepribadian Allah itu adalah Allah yang sungguh maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya. Termasuk ketika mereka harus terbuang pun di Babel, itu dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Sekalipun bagi Israel bahwa Babel itu terlalu kuat dan tidak mungkin mereka kembali dari sana, lepas dari sana, tapi karena Tuhan adalah Allah semesta alam, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi satu yang dipinta oleh Tuhan kepada umatnya, yaitu untuk kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kembali, berbalik. Dalam bahasa yang kita mengerti adalah bertobat. Atau dengan kata lain reform, reformasi. Reform dari kata reform artinya kembali ke bentuk asli. Reform, apa bentuk asli kita? Apa bentuk asli umat? Bentuk asli kita, bentuk asal kita adalah kita manusia yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, imago Dei. Itu bentuk asli kita. Tapi karena dosa itu, maka kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita kehilangan imago Dei, gambar dan rupa Allah. Maka kalau firman Tuhan ini berkata, kembalilah kepada Allah, ya kembali ke bentuk asli kita. Itu kembali ke imago Dei. Imago Dei itu berarti hidup seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Kita ingat, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka begitu taat. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, dan dosa berkuasa atas hidup mereka, dan itu turun sampai kepada semua manusia, maka ada pemberontakan dari manusia kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini mengajak kita bertobat, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita sadari kehidupan kita saat ini. Apakah jalan yang kita jalani ini, hidup yang sedang kita jalani ini, masih seturut dengan kehendak Tuhan, masih berkenan di hadapan Tuhan? Bila kita berkata dan memahami serta menyadari bahwa hidup kita telah jauh menyimpang, bahkan mungkin sudah bertolak belakang dari kehendak Tuhan, dari apa yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita, maka renungan ini sangat tepat untuk mengajak kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala perilaku, perbuatan, hati, pikiran yang masih hidup dalam kejahatan, hidup dalam hawa nafsu, kedosaan yang masih menguasai hidup kita. Tuhan senantiasa membuka pintu rahmat dan pengampunan kapanpun anak-anak yang dikasihinya, yaitu kita ingin kembali dan berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka pada orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami, firman-Mu adalah pelita yang terus menerangi jalan-jalan kehidupan kami, menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan firman-Mu, kami semakin menyadari jalan-jalan kehidupan kami yang kami jalani selama ini, dalam perbuatan dan setiap tindakan kami sehari-hari. Kalau kami menyadari dan mengaku bahwa kami sudah menjauh dari Tuhan, bahkan sering menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, berilah waktu bagi kami untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, dan kuatkan kami, mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu. Sebab kami menyadari kami adalah insan yang sangat lemah, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan, kami dipandu dan dituntun untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya pertobatan selalu
membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan kehendaki, dan kehidupan yang membawa rahmat dan sukacita bagi kami. Ya Tuhan Bapa kami di surga, di hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami dan seluruh jemaat-Mu, setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan, kami memohon hikmat dari Tuhan, agar Tuhan terus membimbing kami dan mengajar kami melakukan setiap apa yang kami perbuat, agar setiap aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Kami mohon belas kasihan-Mu, cukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Jangan biarkan kami hidup berkekurangan. Terutama, ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang sudah kami terima dan kami nikmati dalam hidup kami. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, dan penghiburan bagi yang bergumul dan berduka. Dan kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan hari ini. Tuhan semakin memberkati mereka dengan umur yang panjang, sukacita, kebahagiaan, dan keberhasilan lewat setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.